Mbak En itu kan mungkin bagian berarti nih. Ayo ke sini, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang berhormat PRT Kepala SMK Negeri 1 Banyumas, yang kami hormati Ketua Panitia Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan bagi guru dan karyawan SMK Negeri 1 Banyumas tahun 2024, serta seluruh guru dan karyawan yang mengikuti kegiatan ini, dan tak lupa yang kami hormati owner atau pemilik dari Aldo Salam Magelang, Bapak Tarto dan Ibu Tuti, mengawali kegiatan pelatihan. Marilah kita sama-sama buka dengan melantunkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya adalah sepatah kata atau pengantar yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pelatihan Kewirausahaan kepada Ibu Indi Hermawati SPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Suparto dan Ibu Tuti selaku owner dari Aldo Sinek, yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, keluarga besar SMK Negeri 1 Banyumas. Terima kasih, kami hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang diberikan Mbak Tuti nanti adalah sangat bermanfaat buat kita semuanya. Nyun sewu Mbak Tuti, saya mengenal Mbak Tuti itu adalah dari Bu Utami memang. Jadi Bu Utami menceritakan bahwa Mbak Tuti adalah salah satu wirausaha yang berhasil, yang bisa dijadikan sebagai sumber narasumber kegiatan kewirausahaan, sehingga seperti dulu pernah kita sampaikan, kita datang ke sini, kemudian saat ini kita adalah alhamdulillah bisa datang ke sini. Ya, mohon bantuan Mbak Tuti untuk memberikan pencerahan kepada kami, barangkali bisa menjadi bekal kami untuk mendidik siswa kami, atau bekal untuk kami semuanya yang barangkali tidak selamanya mengabdi sebagai pendidik. Bisa saja selesai, kemudian kita mungkin bisa melakukan wirausaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Butuh banyak biaya untuk hidup. Sementara kami nggak ada pekerjaan. Nah, awalnya itu hanya jualan packingan yang kecil-kecil itu yang 500-an. Itu saya titipin warung-warung aja sih. Ya karena papa itu kan jadi mukanya tebal. Nah, jadi ya udah ya warung-warung gitu. Tapi kok nggak prospek kayak itu ya. Terus saya coba belajar gimana biar bisa masuk ke swalayan gitu. Ternyata untuk masuk ke swalayan dan ke oleh-oleh itu harus punya PIRT. PIRT itu yang paling utama itu ibaratnya kuncinya untuk bisa setor gitu, untuk bisa kita nempel ke sana gitu. Kalau kita sudah pegang PIRT itu aman. Nah, tinggal gimana cara kita ngelobi sama yang punya toko gitu kan. Sementara kalau di Magelang sini untuk pengurusan PIRT itu gratis. Jadi langkah awalnya itu kita hanya buat sampel apa yang mau kita Jual. izin gitu kan, misalnya getuk gitu ya. Kita kasih sampel getuk itu jual untuk di lab sama di izinan. Nah nanti kalau sudah ada hasil dari lab kan dia langsung lempar ke dinasnya. Nanti setelah 2 minggu atau berapa ada surat yang ditujukan ke puskesmas setempat. Dari puskesmas setempat itu nanti dia survei ke lokasi. Nah, maksudnya lihat kelayakannya di mana dan lain sebagainya. Kalau sudah dari puskesmas ACC nanti kan ada surat pemberitahuan lagi kalau Lolos. untuk ikut pelatihan. Sebelum dapat PIRT itu kita ikut pelatihan dulu. Nah kalau sudah sampai di tahap ini nanti kita turunlah nomor izin itu. Dan PIRT itu juga nggak berlaku seumur hidup, enggak, tapi jangka waktunya 5 tahun diperbarui, 5 tahun diperbarui gitu kan. Setelah ada PIRT itu saya baru berani masuk ke swalayan di sekitar sini gitu. Akhirnya awal itu di sepanjang jalan Magelang ini kan banyak toko-toko kecil gitu. Ya awalnya karena nggak punya pengalaman sama sekali, itu kan sistemnya itu jual atau konsinyasi gitu kan. Jadi toko yang di storing itu senang aja. Sementara saya belum pernah gitu loh. Kok toko senang ya, saya juga senang kan terimanya ngasihnya gitu, pikirnya kalau sudah sampai di toko itu laku Pasti gitu, jual, ya. pasti lakunya. Terus nunggu beberapa waktu, misalnya 3 minggu dikelilingin lagi, ternyata toko-toko kecil itu nggak ini. Nggak laku. Iya laku tapi banyak returnya. Oh. Akhirnya kan kita mikir lagi, kok hasilnya kayak gini ya, evaluasi lagi gitu kan. Tapi kan dari seringnya jalan itu kan kita di lapangan untuk ketemu sama teman-teman sales lainnya. Dari sales itu kita kadang dapat informasi, Bu di sana loh ada toko baru, Bu di sana ada toko baru kayak gitu. Dari toko-toko baru itu kita nyoba nawarin lagi gitu. Nah dari situlah akhirnya masuk kok di swalayan akhirnya kesaring gitu loh, mana swalayan yang cepat lakunya, yang permintaannya banyak gitu. Akhirnya diambillah swalayan besar gitu. Kalau misalnya di Mundilan sini ya di Laris, Mundilan sini kan swalayan yang paling besar gitu. Terus karena Laris Mundilan ini kan dia sistemnya grup ya, punya toko lagi di Purworejo, di Temanggung, di Kutoarjo gitu kan. Akhirnya nyebar ke sana ya. Kita nyambung ke sana juga kayak gitu kan. Di sana pun dia toko-toko yang besar kayak gitu. Ya alhamdulillah diterima. Dari itu kan, tapi tetap kami maksudnya tetap berhitung gitu keuntungan apa itu. Kita ngirim sampai ke sana itu ibaratnya Biayanya berapa? Untuk enggak gitu ya, jangan sampai rugi. Akhirnya misalnya kita ngirim ke Kutoarjo misalnya, kok hanya 1 toko aja ya gitu kan, harus ada yang sejalan. Iya. Yang sejalan ibaratnya kan biar mobil itu bisa penuh, jadi uang bensin bisa
terpenuhi ya. Terpenuhi kayak gitu. Ya alhamdulillah sampai saat ini masih tetap menjalin hubungan ya sama sualayan seperti itu. Jadi ke oleh-olehnya juga sih, karena bedanya sualayan sama oleh-oleh itu, kalau sualayan misalnya itu hanya kayak reguleran sebulan 1,5 bulan baru saya kunjungi gitu. Sementara kalau oleh-oleh kan itu lebih cepat, paling nggak 2 minggu itu. Tapi di Jogja itu kan juga banyak oleh-olehnya yang ibaratnya yang kecil-kecil gitu juga banyak. Jadi kalau kita milih toko yang kecil-kecil ibaratnya yang hanya sekedar ajang-ajang ya istilahnya, itu juga kurang lifestyle. Jadi kita cari toko oleh-oleh yang mereka juga punya marketing, yang sengaja ngambil bus masuk buat beli bakpia atau apa-apa yang dijual itu. Alhamdulillah dari banyaknya toko oleh-oleh itu tetap saya saring juga mana yang tetap, mana yang enggak, mana yang laris, mana yang enggak, kayak gitu kan. Nah, akhirnya hanya tinggal beberapa juga yang toko oleh-oleh yang saya bilang besar. Setelah itu ke depan semakin kesininya kompetitor kan semakin banyak sekali gitu kan. Kita juga bersaing untuk bersaing. Terus saya pikir kalau ibaratnya hanya Aldo Snack ini bertahan dengan cara begini, lama-lama juga nggak bisa bertahan. Terus gimana caranya biar bisa tetap berjalan? Jadi karyawan tetap ada kegiatan terus setiap hari, kayak gitu kan. Salah satu untuk bisa terus berkembang, akhirnya kayak kerjasama gitu. Kerjasama tuh misalnya saya nggak pakai merek Aldo Snack, jadi pakai merek lain. Jadi bedanya saya kerja sama dengan si A gitu kan. Si A itu yang keliling toko-toko mana kayak gitu, memakai mereknya dia. Oh, pakai merek. Iya, jadi saya kerja produk barangnya dari sini. Iya, mukul aja ke dia gitu. Tergantung dari pesanannya gitu. Oh, saya mau kirim ini pesanannya apa gitu kan. Ya. Jadi saya mukul ke dia bagi-bagi. Iya. Dengan namanya dia ya. Iya. Labelnya sana. Misalnya dia yang punya toko yang minta tetap lobbynya saya minta yang spesial, dalam artian untuk display untuk apa harus diutamakan gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih bisa berjalan. Alhamdulillah jadi Ya, sekilas tapi menginspirasi. Ya, jadi waktunya singkat ya. Adanya waktu yang masih panjang kayaknya juga kita masih banyak ilmu yang mungkin akan disampaikan. Mungkin nanti Bapak Ibu yang kiranya mau ada pertanyaan dan sebagainya, karena waktunya terbatas bisa dilayani, nanti bisa chatting dan sebagainya. pensiun nggak ada kegiatan itu sudah kayak bingung gitu loh mau ngapain kayak gitu ya. Kalau yang sudah punya kegiatan mungkin enak-enak aja ya gitu. Jadi kalau menurut pandangan saya itu mungkin jauh-jauh hari sebelum masa pensiun itu datang gitu kan, kita udah bisa mempersiapkannya gitu. Misalnya 4 atau 3 tahun sebelumnya gitu. Nah, jadi harus disiapin gitu ya. Sementara untuk gimana pun ya tetap semangat, jangan nyerah, tetap terus berusaha. Sebab di lapangan juga tuh orang kan melihatnya sekarang enak aja gitu. Iya, tidak melihat perjuangan kemarin. Perjuangannya kemarin seperti apa kan enggak. Iya. Sesi ucapan terima kasih ada pemberian kenang-kenangan kepada yang akan diberikan dari pihak sekolah kepada pihak Aldo Snack, kepada Ibu Widya Rowanti dan mungkin didampingi Pak Ali. Dari Aldo Snack kepada SMK 1 Banyumas, Bu Goning diterima perwakilan Gigambiar. Apa-apa nggak berarti ya.